Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa bahwa Engkau memberikan kepada kami suatu janji, suatu harapan, suatu impian, suatu keinginan, kerinduan yang mendalam dari hati setiap manusia. Itu kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di surga, keabadian kekal. Maka terimalah, bantulah kami Bapa supaya kami bisa mengerti dan memahami dengan tepat dan benar. Apa yang menjadi kerinduan kami itu sungguh terjadi dalam diri kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari raya Orang Kudus. Dan besok kita merayakan hari raya orang arwah. Mereka yang meninggal, yang masih dalam api penyucian, yang masih membutuhkan pembersihan dan penyucian sekaligus. Dibersihkan supaya menjadi suci. Karena masuk surga itu, saudaraku terkasih, harus 100% suci. Seperti Bapamu di surga sempurna adanya, maka kamu juga harus sempurna. Jadi di surga itu tidak ada kompromi. Dosa sedikit sekecil apapun tidak bisa. Ya, maka harus sempurna seperti Bapa, dan itulah surga. Nah, karena itulah untuk sampai ke sana, kepada surga itu orang harus harus mengalami suatu proses-proses yang tidak mudah dan tidak sederhana, tetapi dan itu mungkin terjadi, gitu loh. Dan gereja Katolik percaya dan yakin bahwa Tuhan menjanjikan itu, ya, mempersiapkan itu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, maka jangan takut. Yesus memberikan suatu pernyataan yang sangat mengagumkan, yang sangat meneguhkan, menguatkan bahwa kita diciptakan dari Tuhan dan harus kembali ke sana. Ya, dan tanda petik karena di dalam perjalanan kita bisa saja orang tidak bisa sampai ke sana. Entah karena alasan apapun, terutama karena dosa, karena menjauhkan diri dari Tuhan. Maka kalau kita perhatikan dan kita lihat bahwa si iblis itu, kenapa dia adalah malaikat yang diciptakan Allah, tetapi dia kemudian menentang Allah, kemudian melawan Allah, sang penciptanya sendiri dia lawan. Dia tidak percaya lagi kepada Tuhan, kepada Allah sang pencipta. Ya, maka dia menjadi iblis, menjadi Lucifer, menjadi kekuatan jahat, dan dia mengumpulkan banyak orang supaya tidak langsung melawan Allah, tapi mempengaruhi dan menggoda orang-orang di dunia ini supaya mengikuti surganya iblis. Ya. Surganya iblis, bukan surganya Tuhan sendiri. Nah, maka disitulah terjadi proses yang kita sebut proses, ya katakanlah godaan, proses kesalahan, proses dosa, proses apa, sehingga orang tergoda, terpicu dengan ilusi-ilusi, gambaran-gambaran yang ditawarkan oleh si iblis tersebut. Ya, maka Paulus selalu mengatakan semoga kita memiliki pengertian yang benar, ya, pengertian yang benar tentang keselamatan itu, ya. Karena seringkali orang mengira bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu orang harus kaya, harus punya segala sesuatu, rumah mewah dengan segala kelimpahan-kelimpahan duniawi, ya, seperti yang ditawarkan iblis kepada Yesus ketika digoda di gunung. Ya, kalau kamu mau bahagia, ya ubahlah batu ini menjadi roti. Kalau kamu ingin tenar, ya naiklah ke bubungan Bait Allah, dipuja-puja di sana, ya. Kemudian kamu kalau ingin kuasa, ya, menyembahlah kepadaku, nanti seluruh alam semesta, seluruh keindahan dunia aku berikan kepadamu. Ternyata tidak begitu. Maka kenapa demikian? Karena Tuhan sebetulnya sangat mencintai manusia, sangat-sangat mencintai manusia. Dalam bacaan kedua hari ini, surat Yohanes, ya, Allah mencintai manusia, karena itu Ia memberikan segala-galanya, kalau boleh dikatakan segala-galanya kepada manusia, ya, tak terkecuali. Bahkan memberikan anaknya sendiri kepada kita, karena yang Dia ciptakan ini adalah masterpiece, secitra dan segambar dengan Allah. Iblis tidak demikian loh. Iblis hanya dalam roh saja, tapi manusia diciptakan secitra dan segambar dengan Allah. Jadi sebelum penciptaan alam semesta, sebelum penciptaan dunia, Allah sudah menciptakan malaikat-malaikat, ya. Nah, disitulah kemudian malaikat si jahat itu tidak
setuju dengan apa yang dikehendaki Tuhan untuk menciptakan manusia, dan manusia lebih tinggi daripada malaikat. Apalagi anaknya sendiri, putranya Yesus. Ya, kemudian juga Bunda Maria. Jadi segala yang dikehendaki Allah tidak diterima oleh para malaikat, dan itulah maka dia ditendang dari surga ke dunia untuk menggocoh manusia supaya taat dan mengikuti apa yang surga yang ia berikan. Ya, tawaran-tawaran itu. Nah, demikianlah saudaraku yang terkasih, intinya adalah ketaatan kepada Tuhan. Intinya adalah tidak meninggalkan Tuhan, tidak melawan Tuhan sekehendak, maka kita harus sekehendak dengan Tuhan. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi tahap pertama adalah yang paling mendasar adalah supaya kita taat kepada Tuhan. Itu kuncinya. Ya. Dengan segala risiko apapun, dengan segala penderitaan apapun, maka kalau kita perhatikan, ya, ketaatan kepada kehendak Tuhan itu menjadi kunci. Karena Yesus mengatakan, makananku adalah melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jadi para kudus kita itu mereka sudah taat kepada Tuhan. Ya. Bahkan menyerahkan hidup, menyerahkan nyawanya, menyerahkan segala sesuatu. Karena ketaatan kepada Tuhan. Ya. Jadi intinya bagaimana? Intinya adalah bahwa kita belajar taat seberat apapun penderitaan yang kita miliki, yang kita hadapi dalam perjuangan pergulatan kita itu. Ya. Dan itulah yang menjadi kunci bagaimana kita sampai kepada hidup kekudusan seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita. Hidup dalam kekudusan, dan itu bukan sesuatu yang, sekali lagi, bukan sesuatu yang nonsens, sesuatu yang utopia, tapi sungguh-sungguh sesuatu yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, Hari Raya Orang Kudus ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa panggilan kita di dunia ini bukan di dunia ini. Ya, panggilan kita di dunia ini bukan hanya untuk dunia ini, bukan hanya tinggal di dunia ini, tidak. Lebih daripada dunia ini. Maka ketika Yesus mengajak Yohanes, Petrus dan Yakobus ke atas gunung, dia melihat kemuliaan Yesus di surga, dan itulah yang menjadi kemuliaan yang tak terkirakan, tak terbantahkan, tak terlukiskan. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Nah, jadi kalau mengatakan gambaran seperti apa surga itu? Surga itu gambarannya adalah, lihatlah pengalaman Petrus, Yakobus dan Yohanes di atas gunung. Kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu. Ya. Kedamaian, kekekalan. Maka ketika spontan Petrus mengatakan, aku mendirikan 3 kemah untukmu, untuk Musa dan untuk Elia. Ya, jadi surga itu bagi kita adalah suatu relasi personal, ya, dengan relasi suatu perjumpaan personal dengan Tuhan, ya, bersama yang lain, bersama para kudus, dengan berpakaian putih. Karena itulah saya pakai bagian jubah putih, suatu contoh, suatu teladan, suatu simbolis bahwa di surga dalam bacaan kitab Wahyu dikatakan bahwa kitab Wahyu bahwa manusia yang sudah dibersihkan dari segala noda dosa, putih, berpakaian putih, ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semoga hari raya ini mengingatkan kita sekali lagi, menguatkan kita supaya di tengah segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi untuk taat kepada Tuhan, untuk mendengarkan kehendak Tuhan, untuk duduk bersama Dia, itu membutuhkan suatu perjuangan. Itu membutuhkan salib. Salib itu harus kita panggul, pikul, karena Yesus mengatakan kalau kamu ingin mengikuti aku, kamu harus memikul salibmu sendiri dan ikutilah aku. Semoga pemahaman, pengertian kita tentang hal ini, kebenaran ini menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang harus kita perjuangkan, harus kita lakukan, harus kita lalui, ya, dengan segala kekuatan kita, dengan segala kelemahan kita, tapi terlebih dengan segala rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku terkasih, sekali lagi hari ini berkaitan erat dengan hari besok, yaitu hari raya peringatan arwah orang-orang yang sudah meninggal, yang membutuhkan rahmat bagi kita. Dan besok kita lihat bahwa mengapa mereka mereka tetap percaya pada Yesus, tetapi sekali lagi mereka memiliki kekurangan-kekurangan yang masih harus dibersihkan dan masih harus disucikan. Dan itu suatu proses, maka kita mendoakan mereka. Dan itulah, di balik itu semua, saudaraku mengatakan, kita
orang Katolik memiliki pandangan yang sangat besar, sangat hebat tentang Allah yang penuh kerahiman. Itu yang kita harus pegang ya. Jadi pandangan kita tentang Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasih kepada kita ya. Tuhan yang penuh pengampunan, Tuhan yang menginginkan kita bahagia selama-lamanya, kekal abadi, dan itulah Tuhan yang sebagai Allah yang penuh kerahiman. Maka bagi Anda yang berjuang, datanglah kepada Tuhan. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, kamu semua yang letih, yang lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah Tuhan kita, saudara. Bukan Tuhan yang hakim, bukan Tuhan yang mengadili, menghukum manusia, tidak. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Rahim. Dan Dia ingin supaya satu orang pun yang berdosa supaya bertobat, dicarinya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya kita semua tahu apa yang saya katakan ini. Nggak perlu saya ulang-ulang, tetapi poinnya adalah bagaimana kita sekarang ini bukan hanya mengerti, memahami, bukan hanya menjelaskan, tetapi menjalankan sendiri. Kita mulai dengan diri kita sendiri. Pertobatan itu bukan hanya untuk orang-orang berdosa, orang-orang yang jahat dengan segala perilaku mereka. Bukan itu. Bukan hanya itu maksud saya. Bukan hanya, tapi kita sendiri yang sudah menjadi Katolik ini. Ya, harus bisa mengalami, merasakan, dijamah oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Kita berdoa, pasti kita semua berdoa. Bagaimana doa kita? Coba kita review sekali lagi doa kita. Apakah dalam doa kita itu kita mengalami Yesus atau tidak? Atau sekedar mendoakan saja? Nah, pertanyaannya, reviewlah doa Anda. Kalau doa kita itu doa yang mengalami Yesus terus dalam kehidupan kita, maka Paulus mengatakan berdoalah selalu senantiasa, setiap waktu terus berdoa. Jadi reviewlah doa kita. Lihat kembali sejauh mana kita mengalami Yesus dalam hidup doa kita. Kalau belum, maka harus ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, nah satu tambahan lagi mungkin puasa. Ya, kita tambahkan puasa sebagai suatu keseriusan, sebagai sesuatu kesungguhan bahwa kita memang mencari itu. Ketika kita mencintai Tuhan, cinta itu harus total. Sekali lagi, ketika kita mencintai Tuhan, cinta itu harus total. Maka Yesus mengatakan cintai Allah dengan segenap hati, dengan segala kemampuan, dengan segala daya, segala kekuatan. Totalkah kita dalam mencintai Tuhan? Totalkah kita dalam mencintai sesama? Nah, semoga saudaraku totalitas ini, cinta adalah totalitas. Jadi dua hal ini kita review sekali lagi saudara, review. Kita ulang lagi, terintrospeksi lagi, hidup doaku seperti apa? Atau kering? Atau biasa saja? Ya. Apakah aku mengalami Yesus dalam hidupku? Bila tidak, saatnya kita bertobat. Saatnya kita mohon rahmat Roh Kudus. Maka salah satu hal yang saya anjurkan kepada Anda adalah doalah, datanglah Roh Kudus. Setiap hari Anda daraskan doa itu. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh. Karena dalam Roh Kudus itulah kita semua dibentuk, ya, dibimbing, dituntun. Roh Kuduslah yang akan membimbing, menuntun kita. Ya, kekuatan kita begitu lemah, begitu rapuh. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Semoga kita semua, iman kita, doa kita, puasa kita dikuatkan lagi oleh Tuhan. Kita menjadi lebih serius dalam mencintai Allah dan sesama. Tuhan memberkati Anda dan menguatkan Anda selalu dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.